warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan sejenak. Masih teringat dalam bayangan Umi pada saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berkumpul di lapangan yang sama, kita saling memaafkan, betul tidak? Kita keliling, masing-masing siswa bertemu dengan guru, guru memaafkan siswanya, siswa memaafkan gurunya, siswa dan siswa saling memaafkan. Masih ingat itu? Terima kasih. Kalau yang lupa berarti amnesia. Lalu proses 1 bulan lamanya kita masuk di kepompong Ramadan. Kepompong Ramadan ini adalah satu wadah untuk menjadikan kita berubah. Bukan dengan simsalabim ada kadabra lakilah siswa SMP Negeri 46 Batu dengan derajat la'alakum tatakun. Tidak semudah itu. Tidak semudah membalikkan tangan untuk meraih derajat takwa dengan proses Ramadan sebulan penuh. Kenapa? Karena ternyata dalam perjalanan melaksanakan ibadah saum Ramadan, setan laknatullah alaih terus mengganggu. Setan itu selalu hadir baik dalam bentuk jin ataupun dalam bentuk manusia. Selalu membisikkan waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ulangi ayat yang Umi bacakan barusan. Ulangi ayat yang Umi bacakan, bahwa setan laknatullah alaihi suka mengganggu manusia. Oke? Bisa ulangi sekali lagi, nah? Mata Umi ini 2 masih normal, double kacamata. Jangankan yang di depan Umi, di belakang pun yang muak Umi tahu, no? Oke? Umi sedang menyampaikan godaan setan itu bisa dari bentuk jin dan manusia yang suka membisikkan waswisu fi sudurin nas. Paham cantik? Gak ulangi lagi soalnya. Terima kasih. Ketika 1 bulan penuh lamanya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan untuk meraih apa? Derajat la'alakum tatakun. Ketika derajat la'alakum tatakun itu, maka siapapun itu mereka akan mendapatkan bonus dari Allah, yaitu jannah, yaitu surga. Karena demikianlah janji Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan, dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaanku, jawab dengan jujur. Anak-anak yang di belakang, sudah layakkah kita untuk menempati surganya Allah? Layakkah kita untuk menempati surganya Allah? Menempati jannahnya Allah yang Allah Allah sediakan untuk uiddat lil muttaqin. Bukankah lisan kita masih belum terjaga? Bukankah hati ini juga masih penuh dengan noda? Bukankah ibadah kita masih penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan? Lalai sholat,
melawan orang tua, bermusuhan dengan teman, mencaci, bergibah, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya Allah, kenapa Ramadan itu Umi ibaratkan sebagai kepompong, nah? Coba kita membersihkan diri. Andaikan kita mau jujur sayang, andaikan kita mau jujur nak, bahwa sesungguhnya diri kita ini malu di hadapan Allah. Gak layak kita mendapatkan jannahnya Allah. Belum totalitas kita beribadah kepada Allah. Masih bisa dibuktikan berapa banyak anak-anak ketika azan berkumandang tidak bersegera, masih mending walaupun telat sholat. Bagaimana ini? Dia ke kantin didahulukan, makan didahulukan, sementara Allah dilalaikan. Sementara surga punya siapa nak? Surga punya siapa? Surga punya Allah. Uidat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Secara umum orang bertakwa itu yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah. Orang yang bertakwa itu secara definisi mereka yang selalu meninggalkan larangan Allah. Tetapi kebanyakan manusia kepada perintah manusia lalai, kepada larangan manusia melanggar. Tahu rambut panjang, balik kelas nyuruh sampai 4-5 kali anggelek. Bapak ibu guru ketika melihat anak-anak gadis yang rambutnya nongol ingin melihat dunia luar, selalu diingatkan, saya bukan siput ya anaknya, rambutmu adalah aurat saya. Kalau nanti rambut yang tampak itu bisa menjadi wasilah diangkatnya kita, ditariknya rambut kita kepada neraka-Nya Allah. Nauzubillah. Nyatanya kita masih lalai kepada perintah Allah. Nyatanya kita masih melanggar larangan Allah. Padahal ciri di antara orang yang bertakwa adalah awamirillahi wa nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dalam surat Ali Imran lanjutan dari Uidat lil muttaqin yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, itu ada ciri, 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Yang pertama ciri orang bertakwa berdasarkan surat Ali Imran, lanjutan tadi ayat yang wasyari'u ila magfirati mirabbikum. Yang pertama adalah mereka yang menginfakkan rizkinya yang Allah berikan fisarai wad-darai, dalam kondisi lapang maupun sulit. Kita sering aktivitas infak, Jumat juga ada. Ingat nanti hari ini Jumat, berikan infak terbaik. Yang kedua, wal kadzimina ghaidha. Yang kedua ciri orang yang bertakwa mampu mengendalikan hawa nafsu. Tidak mudah marah. Lihat, hanya gara-gara kerkom, yang separohnya kerja, yang separohnya tidak, musuhan. Padahal bukankah Allah akan menilai tentang afal kita? Allah akan menilai kerja kita. Jangan hatimu nodai, sudah capek, lelah, goreng hati dari kabatur. Biarkan masing-masing punya perhitungan. Kendalikan amarah. Kenapa? Harus mengandalkan hawa nafsu. Kenapa nak? Karena kata Allah, inna nafsa la'amaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu menjerumuskan kepada bisu'i, kepada keburukan, kemaksiatan, marah, asal, gondok, ayam nontok, ayam gebuk, ayam setan. Inna nafsa la'amaratun bisu'i ila ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dibimbing oleh rahmat Allah. Apa cirinya? Semangat sholat ke masjid, semangat infak sedekah, semangat datang ke sekolah, semangat belajar, semangat bantu orang tua, semangat ngaji ke masjid. Jangan malu. Sudah bosan saya mau udah SMP, nggak mau lagi ngaji ke masjid kayak anak SD aja. Emangnya sudah hanya untuk anak SD? Justru perhitungan di hadapan Allah akil balik pertanda bahwa amal kita sudah dicatat oleh Allah. Malaikat raqib, malaikat atid mencatat setiap amal perbuatan kita. Kembali kepada ciri yang kedua, wal kadzimina ghaidha, mengendalikan hawa nafsu. Ingat karakter nafsu, inna nafsa la'amaratun bisu'i ila ma rahimah rabbi.
kecuali nafsu yang dibimbing, namanya nafsu mutmainnah, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada amal soleh, cenderung menjauhkan dari kemaksiatan. Terakhir yang ketiga, pas 1 menit lagi, lebih pakai jam ini untuk melihat waktu ya, insyaallah. Yang terakhir, ciri yang ketiga adalah wal afina aninas. Apa nah? Ulangi. Wal afina aninas. Akhwan jidan, maafin aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwan artinya ciri yang ketiga orang yang memaafkan aninas, yang memaafkan sesama manusia. Jangan sampai anak soleh, tangan berjabat, badan berpelukan, hati kondok. Sah tidak maafannya? Sah tidak? Tidak. Allah tahu hati kita. Allah tahu jeleknya hati kita. Bibir boleh tersenyum, tangan boleh berjabat, badan berpelukan. Kalau hati masih nyungkelin, kalau hati masih tidak suka, kalau hati masih marah, no. Allah tidak akan memaafkan, Allah tidak akan mengampunkan jika dosa sesama belum kita bubarkan, belum kita mintakan maaf. Ya, makanya begitu masuk sekolah, masih masuk di bulan Syawal, kita pun kumpul di sini dalam rangka menyempurnakan ciri orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu wal afina aninas, saling memaafkan antara sesamanya. Maka di penghujung ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai. Allah dicintai bunda aja senang, dicintai ayah aja senang, dicintai guru aja senang. Gimana ini coba? Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Tuhan Allah. Bukan yang sama masuk. Bisa makan saya mengerti yang singkat ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas pentingnya kalian ceramah pagi hari ini luar biasa, masya Allah. Umi sholat duha dan 12 rakaat berdoa kepada Allah dengan jadwal yang padat. Hari ini ceramah, nanti sore ceramah, jam 1 rapat ngajar juga. Besok dengan kata dulu modalnya suara. Ceramah itu modalnya suara. Hari ini Allah berikan kelancaran dan Umi lihat, masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu fi umurana untuk kalian, sallallahu fi umurana untuk kalian, sallallahu fi umurana. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.